mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala was-shaimin was-shaimat wal hafizina furujahum wal hafizun waz-zakirin Allah katsiran waz-zakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azim. Sadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan, insyaallah sebelum kita memulai majelis kita, alangkah baiknya kita memberikan hadiah doa Al-Fatihah untuk orang tua kita, kakek-kakek, nenek-nenek kita semuanya yang beriman, guru-guru kita sampai ke Rasulullah SAW. Kemudian untuk semua yang hadir dan semua jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah hadirin, syukur kepada Allah SWT. Doa-doa kita insyaallah pada mulai bulan Rajab kemarin dikabulkan Allah SWT. Doa kita pada mulai Rajab, Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Masya Allah, ini satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita disampaikan lagi kepada bulan yang mulia ini, bulan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang banyak sekali anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah siapkan, yang disembunyikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau kulla sanah Ramadan." Seandainya umatku ini tahu apa yang ada di bulan suci Ramadan ini, maka mereka akan semuanya mengharap kalau setahun itu semuanya adalah bulan Ramadan. Ini banyak sekali anugerah-anugerah yang Allah SWT siapkan untuk kita di bulan suci yang penuh berkah ini. Hadirin dimulakan Allah SWT. Ini alhamdulillah kita duduk dalam majelis ini pun suatu nikmat yang besar dari Allah SWT. Duduk di pagi hari untuk mengingati Allah SWT, mengingati Rasulullah SAW, mendengarkan ilmu-ilmunya Rasulullah SAW. Telinga kita ni Masya Allah, dalam hidup kita ni tentu banyak sekali sudah dengar-dengar maksiat, dengar musik, dah tak terhitung lagi. Siapa yang dah hobi musik ini? Rata-rata hobi kalau kita dengar yang lalai, tidak ingat sama Allah sama sekali. Bahkan banyak mengandung-andung maksiat. Mata kita juga sudah banyak sekali memandang perkara yang haram, mulut kita demikian. Ini duduk di sini insyaallah mudah-mudahan jadi kafarah, penghapus daripada dosa-dosa yang kita buat insyaallah. Insyaallah. Duduk dalam majlis taklim di pagi hari mempelajari satu bab ilmu lebih baik daripada ibadah solat sunat 1000 rakaat. Kita tak sanggup insyaallah kalau langsung. Kalau ngomong dulu biasa. Ini berhubungan dengan Ramadan ini. Ada suatu kisah yang insyaallah bisa kita ambil pelajaran. Di zamannya Iskandar Zulkarnain alaihissalam. Beliau ini sebagaimana Nabi Khidir alaihissalam, di antara ulama ada yang mengatakan beliau ini seorang nabi, di antaranya juga yang mengatakan beliau ini seorang wali, sama seperti Nabi Khidir alaihissalam. Di antara ulama ada yang mengatakan beliau itu seorang nabiullah, dan ada juga yang mengatakan beliau adalah waliullah. Nah ini seperti demikian Raja Iskandar Zulkarnain. Di zamannya sama, zaman Nabi Allah Khidir juga.
Dikatakan Nabi Khidir ini termasuk salah satu panglima beliau. Nah, ini suatu ketika beliau ini akan berdakwah untuk menaklukkan suatu tempat, diajak beriman pada Allah SWT. Ini dalam perjalanan yang jauh, jalan kaki mereka ini dengan kuda dan jalan kaki. Di malam hari akan melewati satu sungai. Maka Iskandar Zulkarnain mengatakan, ini pasukan semuanya, kalau sampai di sungai nanti, apa saja yang kamu injak, maka ambilnya semuanya. Apa saja yang diinjak, semuanya diambil. Maka berjalan sampai di sungai itu. Maka ketika sampai di sungai, sebagian mereka ini, pasukan ini menjadi 3 golongan dalam perkara ini. Satu golongan pura-pura tidak tahu. Untuk apa ini ngambil-ngambil batu di sungai? Nyampe-nyampein. Jelas kalau ngambil kan nyelam dulu. Nyelam ya mengas. Sudah diambil batu untuk apa juga berat-berat ini. Tidak galak ambil sama sekali. Kemudian golongan yang kedua, mereka ngambil sikok 2-3 jadilah. Yang penting menjalankan perintah raja. Kemudian yang golongan ketiga, sesuai dengan perintah, apa yang kamu tijak ambil. Maka yang ketiga tadi ambil juga loh. Apa-apa yang dia lalu itu dimasukkan di tasnya, berat-berat, yang penting taat sama raja. Maka berjalan, terus melanjutkan perjalanan. Ketika hari sudah mulai terang, sudah siang, maka Raja Iskandar Zulkarnain mengatakan, sekarang lihatlah apa yang kamu ambil semalam. Ternyata ketika yang ngambil itu jingok, seluruhnya batu intan permata. Yang di sungai tadi rupanya di bawahnya itu intan permata kalau. Maka sebagian yang tak galak ngambil tadi nyesal senyesal-nyesalnya. Kemudian yang bagian kedua nyesal juga. Cuman jadilah masih dapat sikok 2, 3 sesuai dengan yang mereka ambil. Nyesal juga. Nah, pula banyak-banyak lagi. Kemudian yang ketiga, yang tasnya penuh dengan yang diambil tadi, gembira luar biasa tapi nyesal juga. Kalau tahu bawa tas banyak-banyak, biarlah berat-berat. Nah, demikian hari berbahagia. Ketika mengetahui apa yang diambil, baru semuanya menyesal. Nah, demikian hari berbahagia. Sekarang ini kehidupan kita dunia ini seperti itu gambarannya. Seperti kita melalui sungai. Amal-amalan kebaikan sudah dibukakan. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita. Ada yang bahkan sholat 5 waktu, banyak yang meninggalkan. Puasa ini kadang-kadang banyak di kampung-kampung. Mudah-mudahan tidak lagi yang sudah-sudah. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari mulai ngendor. Awal puasa, tengah, bolong, lagi akhir, nak lebaran puasa lagi. Bahkan ada yang tidak puasa sama sekali. Bahkan ada yang seumur hidup tidak tersentuh Al-Quran sama sekali. Tidak tersentuhnya. Auzubillahi. Kemudian ada yang sebagian, yang penting yang fardu-fardu sudah, sholat 5 waktu, puasa yang wajib, jadilah dapat juga. Ada yang habis-habisan peribadahannya. Seluruh waktu dia selain yang wajib untuk cari nafkah, seluruhnya dihabiskan untuk beribadah. Ini seperti yang golongan ketiga tadi, menghabiskan seluruhnya untuk benar-benar dimanfaatkan, sehingga kaget begitu masuk kubur baru nampak seluruh hasil amal. Sekarang nih dunia kita nih, kalau jinguannya kita duduk sini cak ada kata apa-apa, pecak-pecaknya. Padahal kita duduk sini dipandang Allah dengan rahmat kasih sayang. Dosa-dosa kita berguguran, dicatat pahala. Malaikat mendoakan banyak sekali. Belum pahala 1000 rakaat salat sunat kita akan dapatkan. Nah, sekarang belum nampak. Kaget begitu masuk kubur baru ditampakkan galau. Seluruh hasil-hasil daripada amal sholat kita. Di kubur itu baru nampak hasil dari sholat, dari zikir, dari puasa, dari baca Quran, dari itikaf dan segala macam.
baru mulai nampak, apalagi di padang mahsyar. Lebih-lebih lagi hasilnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang di dunia udah nampak. Lemaklah tidur santai di rumah. Habis sahur nguling di masjid, balik masjid sama baik dengan yang apa tidur. Kejingoan lemak tidur malah kan. Di masjid ngantuk-ngantuk dikit. Nah, ini belum ditampakkan seperti di malam hari masih di dalam sungai itu. Posisi kita ini sekarang nih. Masih di sungai, masih malam hari gelap, belum nampak hasil daripada amal-amal soleh kita. Tapi begitu kita sudah masuk kubur, ibarat sudah hari mulai terang, baru nampak hasil daripada seluruh amal kebaikan kita. Nah, ini hari berbahagia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Masya Allah, umat yang luar biasa. Umat Nabi Muhammad SAW ini umat yang luar biasa. Di antara mereka ada yang berjuang berdakwah di jalan Allah SWT sampai 27 tahun. Tinggal ke istri sedang keadaan hamil. Berangkat dakwah selama 27 tahun. Tidak balik-balik. Balik-balik ternyata anaknya sudah dewasa menjadi seorang ulama besar. Imam Faroh namanya, anaknya itu. Salah satu daripada guru Imam Malik rahimahumullah. Jadi ulama besar di zaman itu. Karena bapaknya sudah berjuang selama 27 tahun untuk berdakwah. Kemudian lagi di antara umat Nabi Muhammad SAW ini banyak yang sholat sunat sehari 1000 rakaat. Zaman-zaman para tabi'in itu rata-rata mereka itu sholat sunatnya berapa? 1000 rakaat. Nah kita kadang 20 rakaat lah sudah ngelipak-ngelipak. 20 dan 1000, berapa persen cuman? Berapa persen? 0,5%. Lah ngelipak-ngelipak gitu. 8 cepet-cepet mundur balik sudah jadi 8 deh. Ingat nih wong dulu 1000 rakaat. Mana? Bukan rumah Ramadan, di luar Ramadan juga hari-hari. Para tabi'in itu rata-rata sholat sunatnya berapa? 1000 rakaat. Masya Allah. Kemudian di antara mereka umat Nabi Muhammad SAW ini ranking-rankingnya ibaratnya nih. Ranking-ranking daripada umat Nabi Muhammad SAW. Ada yang sehari sampai 8 kali khotaman Al-Quran. 30 juz, 8 kali. Setiap hari. Bukan cuma Ramadan. Itu ngatam ke sejuz cak lah sudah. Cak disiksa nian sudah. Ini 30 juz kali 8 dalam sehari semalam bisa mah itu. Nah, mana kita kira-kira? Kemudian dari segi puasa banyak di antara umat Nabi Muhammad SAW di samping Ramadan banyak di antara mereka yang sepanjang tahun puasa. Namanya puasa dahar. Puasa sunat mutlak di samping puasa sunat-sunat yang lain, hari-hari yang mubah mereka pun isi dengan berpuasa. Namanya puasa mutlak. Cak salat sunat tadi ada salat sunat yang disyariatkan, duha, tahajud, witir dan sebagainya. Lebihnya mereka gunakan salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak boleh selain waktu-waktu yang diharamkan untuk salat. Demikian mereka ini selain hari-hari yang diharamkan 5 hari Idul Fitri, Idul Adha, namanya Ayyamut Tasyrik. Selain itu mereka isi dengan berpuasa setiap hari. Nah, belum lagi sholatnya, belum lagi Al-Qurannya, belum lagi sedekahnya, Masya Allah. Di antara umat Nabi ada yang sehari sedekah bisa habis 80.000 dinar. 1 dinar itu berapa sekarang? Berapa? Berapa Pak dinar? 5 gram emas. Sesuku itu 6,7. Berapa sesuku sekarang? Sekitar 5 juta anggaplah ya. 5 juta kali 80.000. 5 juta kali 1.000 5 miliar.
kali ke 10, 50 miliar kali ke 8. Berapa? 400 miliar. Sedekah sehari mak mana? Sedekahnya itu Masya Allah luar biasa. Itu terjadi kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ketika dapat duit 80.000 dinar, hari itu disedekahkan sampai habis. Sampai sudah menjelang maghrib, pembantunya ngomong, "Wahai Sayyidatina Aisyah, ngapa tidak tinggal ke sedikit untuk kita buka baca beli daging?" "Ngapa baru ngomong sekarang?" katanya. "Coba dari pagi kau ngomong, tinggal ke untuk kau nak beli makan daging." Bayangkan sifat sedekahnya sampai apa? Untuk diri dewek makan lagi lupa. Saking senangnya tu bersedekah. Belum amal-amal yang lain. Zikirnya, selawatnya, Masya Allah. Ada yang diantara mereka berzikir setiap hari 70.000. Kalimat la ilaha illallahnya 70.000 setiap hari. Belum zikir-zikir yang lain. Di antara mereka ada yang berselawat sehari 300.000. Masya Allah. Selawatnya setiap hari 300.000. Nah, di manalah kita ni dibanding mereka-mereka itu. Sedangkan Allah SWT memerintahkan kita apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kalau jengok posisi, tak terkejar lagi kita. Mana nak ngejar mereka-mereka yang luar biasa itu? Ya tak bisa. Tak bisa jadi mak mana? Ya sudah, ambil hadis Nabi SAW. Nabi katakan, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa meniru-niru satu kaum, maka dia akan digolongkan dengan kaum itu. Tidak bisa banyak-banyak, sedikit jadilah, jangan tak beramal. Tidak bisa cak mereka 8 kali khataman Quran, ya paling ejo-ejo kan sehari sejus odot. Ejo-ejo kan. Atau ya semampunya yang tak bisa baca Quran, jengok jadilah nangis. Ya Allah, ampuni dosa aku tak belajar Al-Quran dari kecil. Sampai sekarang tak bisa baca Quran. Ditaubat. Kan sebagian ulama mengatakan, kalau kamu tak bisa berlomba-lomba dengan orang-orang soleh dalam amal kebaikan, maka berlomba-lombalah dengan orang ahli maksiat dalam istighfar dan taubat. Tak baca kita nyusul. Ngapo? Ulama mengatakan ngapo kita terhalang dari amal-amal kebaikan? Tidak katik lain disebabkan dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Jadi berat kita nak amal kebaikan itu. Beban dosa yang kita lakukan. Maka sebagian ulama mengatakan demikian. Kalau kamu tidak bisa berlomba-lomba dengan orang soleh dalam kebaikan mereka, maka berlomba-lombalah dengan ahli maksiat dalam istighfar dan taubat. Tak baca nyusul mereka, ya banyak istighfar lah. Sudah kita nih yang ngomong di Gosamo kita galau-galau lah. Belum bisa seperti mereka. Kenapa? Karena sudah hari-hari kita nih ya banyak dosa. Harus kita akui, jangan kita ingkari. Harus kita mengakui bahwa kita ini memang banyak dosa. Walaupun bukan dosa-dosa besar. Zina, bunuh, durhaka orang tua, itu dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil ya banyak nih kan sudah. Atau ngelirik, uping dengar, termasuk dengar musik segala macam, melalaikan kepada Allah, itu termasuk dosa juga. Yang paling demen wong kita Palembang nih, saklakarnya itu. Palembang saklakar. Dosa kali itu. Ngoceh-ngoceh tak keruan kan. Tahan berkelakar 3 jam 4 jam. Njuk Al-Quran 5 menit lah ngantuk. Jadi satu kata dalam satu hadis ditanya disebutkan ketika dihisab, setiap omongan kita ditanya oleh Allah SWT. Ada orang ucap satu kata yang tidak manfaat dunia akhirat sama sekali, tidak kata sia-sia baik. Kelakar betok. Satu kata ditanya oleh Allah, kenapa kau ucapkan kata-kata itu? Apakah tidak lebih baik kau ganti dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, atau yang lain-lain, selawat istighfar. Berjam-jam ngokok kopi, dalu kelakar, berdalu tahan.
Nah, itu setiap kata akan dipertanggungjawabkan. Kata-kata yang sia, apalagi kata-kata yang mengandung dosa maksiat, menghina orang, mencaci, mengolok-olok, mengumpat. Masya Allah, ini mengumpat nih dosa besar yang sudah jadi umum, yang kadang-kadang yang melakukan tidak merasa berdosa. Kelemahan ngomongi wong. Bahkan kadang-kadang merasa dia jadi soleh. Kalau ngomongi wong yang salah. Dia ngomongi wong salah, perasaan dia jadi yang soleh, padahal dalam keadaan lebih besar salah daripada wong yang diomongi. Wong yang berdosa itu hubungan dia sama Allah. Wong minum anggur, mabok, terjinguk oleh wong ini mabok dewean singitan di rumah misalnya begini. Dia mabok, yang sikok terjinguk. Yang jinguk ini ngoceh kan dengan kawannya. Sebulan itu aku jinguk dia mabuk malam-malam. Berapa dosa sudah dia lakukan? Pertama, dia buka aib uang yang tidak uang tahu. Uang maksiat dewean. Kedua, dia sudah menggunjing uang yang memang uang itu salah, dosa memang. Tapi dosa dia ini hubungannya kepada Allah. Kalau dia nyesel bertobat minta ampun, langsung Allah ampuni. Sedangkan wong yang ngomongi wong ini, dosa dia kepada wong itu. Sebelum dia minta maaf, maka Allah tetap belum mengampuni dosa wong itu. Sebelum wong yang diomongi memaafkan daripada wong yang melakukan dosa itu, yang diomonginya. Nah, kalau lebih berat. Apalagi kalau ngomongnya ditambah-tambah. Fitnah sudah lebih berat lagi. Ngomong lagi ngoceh-ngoceh lain, menyebar keburukan. Kadang-kadang yang diingat wong maksiat, dosanya lebih besar dari wong yang bermaksiat. Nah, ini hanya berbagai yang diberikan Allah SWT. Jadi mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik hidayah kepada kita, bisa mengikuti orang-orang terdahulu. Tidak bisa seperti mereka, nyontoh-nyontoh jadilah. Man tasabbaha biqaumin bahwa minhum, barang siapa yang meniru-niru sesuatu kaum, maka dia akan digolongkan dengan kaum tersebut. Kalau tidak niru wong-wong soleh, lagi kita niru wong-wong yang salah. Apalagi niru kehidupan orang-orang yang kafir, naudzubillah min dzalik. Niru kehidupan orang-orang Nasrani, orang Yahudi, orang-orang yang dilaknat, dimurkai Allah SWT. Meniru kehidupan orang-orang yang menjadi musuh-musuhnya Allah SWT. Na'udzubillah semua na'udzubillah. Ini jadi kesempatan, alhamdulillah Allah SWT masih dengan kasih sayangnya masih memberikan kesempatan umur kepada kita. Ini katik lain untuk apa? Amal ibadah itulah. Kita dipanjangkan Allah SWT umur, tidak katik lain kecuali untuk beramal. Hidup ini adalah tempat beramal. Apa tak boleh nyari duit? Ya nyari duit amal, termasuk amal itu. Bapak-bapak sekalian, pergi ke kilang, ke kantor, itu jadi amal. Apalagi kalau pinter niat. Kalau pinter niat, kejinguan sibuk di dunia, tapi di sisi Allah sedang beribadah. Nah, ini pinter-pinter ke niat. Ketika berangkat, pertama sekali niat, ya Allah, aku keluar rumah untuk menjalankan perintahmu, cari nafkah yang halal untuk anak bini aku. Maka setiap langkah kita dalam ibadah kan. Belum amal-amal yang niat-niat yang lain banyak-banyak kan. Aku nak ketemu orang Islam di kantor aku pengen nyenang ke dia. Aku sudah dapat pahala nyenangkan orang Islam. Menyenangkan orang Islam itu, sekali kita berbuat perkara sehingga gembira kawan kita itu, maka kegembiraannya ini Allah SWT jadikan seorang malaikat yang akan memohonkan ampun kepada kita sampai hari kiamat. Allah maghfir lahu warhamhu, Allah maghfir lahu warhamhu. Dengan cara apa baik? Dengan cara apa baik? Kita nyenang ke orang Islam, Allah ciptakan malaikat yang doakan kita sampai hari kiamat. Tak baca banyak-banyak, dikit-dikit jadilah. Bawa ke
roti, bawa gapo minum, dia duduk taruh ke kopi, nyenang ke dia. Dengan sebab kopi ini kita didoakan malaikat sampai hari kiamat, luar biasa. Tidak bisa juga dengan senyum, dengan kata-kata yang lembut, yang menyenangkan. Assalamualaikum, masya Allah. Tengok senyum kita senang wong. Diciptakan malaikat yang mendoakan kita sampai hari kiamat. Masya Allah, luar biasa ini. Jadi pintar-pintar niat. Ada seorang ulama Yaman, Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibu Simtud Durar, yang punya kitab Maulid Simtud Durar, itu beliau mengatakan pagi-pagi hari kurang lebih mafhum dari perkataan beliau, ketika kamu bangun pagi-pagi hari banyak-banyaklah niat. Aku bangun hari ini akan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, akan menjauhi seluruh larangan Allah. Aku nak solat 5 waktu berjamaah di awal waktu, disempurnakan solat-solat sunatnya. Aku akan baca Quran sekian. Banyak niat kalau banyak-banyaknya. Nah, seandainya Allah SWT berikan taufik kepada kita dengan yang kita niatkan tadi, maka Allah akan ganjari kita pahala minimal berapa? 10 kali lipat. Bahkan sampai 700.000 kali lipat, bahkan terserah Allah SWT. Wallahu yudhaifu liman yasha. Seandainya tidak diberi taufik untuk mengamalkan apa yang kita niatkan itu, maka kita sudah dapat pahala niat. Setiap kita niat amal kebaikan sudah dapat 1 pahala. Banyak-banyak niat, banyak pahalanya. Nah, itu juga malam juga niatkan. Nak tahajud, ini segala macam, sebanyak-banyak niat yang bisa kita niatkan. Maka dengan niat itu kita sudah dapat pahala yang banyak. Sampai jam berapa? Berapa kan? 6.10. Nah, kita bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-amal indallahi azza wa jalla sab'un. Amalani mujibani wa amalani bi amsalihha wa amalun bi asyrati amsalihha wa amalun bi 700 wa amalun la ya'lamu sawaba amalihi illallah azza wa jalla. Fa amal mujiban faman laki Allah ya'buduhu mukhlishan la yusyriku bihi syai'an wajabat lahul jannah. Wa man laki Allah qad asyraka bihi wajabat lahun nar. Wa man amila sayyi'atan juziya biha wa man arada ayyamala hasanatan falan ya'malha juziya mislaha wa man amila hasanatan juziya asyra wa man anfaqa malahu fi sabilillah du'ifat lahu nafaqatahu wad dirhamu bi 700 wad dinaru bi 700 wa siyamu azza wa jalla wa siyamu lillahi azza wa jalla la ya'lamu sawaba amilihi illallah azza wa jalla. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani dengan sanad sampai ke Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia mengatakan Rasulullah SAW telah bersabda, amalan kita ini di sisi Allah ada 7 macam. 7 macam amalan dari segi pahalanya, dari segi nilai ganjaran di sisi Allah. 2 amalan yang mewajibkan, 2 amalan seperti amalan tersebut, 1 amalan 10 kali lipat, 1 amalan 700 kali lipat, 1 amalan yang tidak diketahui pahala yang mengamalkannya kecuali hanya Allah. 2 yang mewajibkan, 2 yang sama seperti amalannya, 1 amalan 10 kali lipat, 1 amalan 700 kali lipat, 1 amalan yang tidak tahu pahalanya kecuali Allah. Ada 7 jadi. Yang pertama yang mewajibkan, 2 yang mewajibkan. Pertama, barang siapa yang berjumpa kepada Allah pada hari kiamat nanti, dia ikhlas beribadah kepada Allah, tidak mensekutukan sesuatu pun. Ibadah ikhlas kepada Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun, maka wajib bagi dia untuk masuk surga. Kemudian yang kedua daripada 2 yang mewajibkan, barang siapa yang berjumpa pada Allah dan dia mensekutukan Allah, maka wajib neraka baginya. Satu lagi, amalan yang dibalas sesuai dengan amalannya itu. Seorang yang ingin
mengamalkan suatu kebaikan, niat kebaikan tapi tidak mengamalkannya. Seperti yang kita katakan tadi, niat ke banyak-banyak sudah langsung dapat pahala niat amalannya. Niat sholat 1000 rakaat sudah dapat, tapi digawe ke niat ternyata tidak mampu. Baru 100 sudah KO, dapat pahala 1000 rakaat. Sesuai dengan niatnya sudah dapat. Yang 10 yang kemudian barang siapa yang niat mengamalkan kemudian dia kerjakan, maka minimal dibalas 10 kali lipat. Yang 100 tadi dapat 10 kali lipat. Kemudian barang siapa yang menginfakkan hartanya fisabilillah, maka dilipat gandakan pahalanya 700 kali lipat. Hartanya banyak. Yang menginfakkan hartanya untuk fisabilillah, maka dilipat gandakan 700 kali lipat. Tapi kalau dia juga dengan uangnya dewek berangkat fisabilillah dengan hartanya dewek, maka dilipat gandakan 700.000 kali lipat. 700.000. Tapi kalau dia uangnya di rumah, duitnya diinfakkan, maka dilipat gandakan 700 kali lipat. Kemudian yang terakhir, barang siapa yang berpuasa karena Allah, maka tidak ada tahu pahalanya kecuali hanya Allah SWT. Nah, ini sekarang ini kita puasa ini, dalam hadis yang lain, kullu amal ibn Adam lahu wa ana ajzibi. Setiap amal anak Adam, kata Allah, untuk mereka dewe. Pahalanya untuk mereka dewe. Illal saum, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untuk aku, kata Allah. Menawan hawa nafsu untuk Allah SWT. Maka akulah yang akan membalasnya. Dirahasiakan Allah. Pahala yang dirahasiakan Allah, pahala puasa. Kalau Al-Quran ditunjuk tahu setiap huruf 10 kali lipat. Baca zikir ini ditunjuk tahu pahalanya ini, berkahnya ini. Itikaf dijauhkan dari neraka tiga parit, dan amal-amal yang lain ditunjuk tahu kan? Baik melalui Quran langsung atau melalui hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kecuali puasa tidak ditunjuk tahu oleh Allah. Puasa ini kejutan. Puasa ini kaget kejutan. Kapan ditunjuk tahu? Ketika bertemu dengan Allah. Maka wong puasa disebutkan hadis liswaimin farhatan. Orang yang puasa dapat 2 kebahagiaan. Bahagia pertama ketika buka, senangnya luar biasa ketika buka. Makan lemak, makan biasa, sedap kalau. Lemak kalau ketika berbuka, senang. Ini Allah yang menunjuk senang. Apapun yang kita makan, apa yang kita minum, senang kalau. Nah, yang kedua, kebahagiaan yang paling hebat ketika berjumpa dengan Allah di padang mahsyar. Allah tunjukkan, pahalanya baru terkejut, gembiranya luar biasa. Cak kita ni puasa Ramadan tunjukkan pahalanya. Nyesel lah, ngapa tak seluruh umur puasa terus. Kalau ditunjuk tahu. Ini Masya Allah rahasia dari Allah. Kejutan kayak. Seperti apa? Wong